Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kali ini kita akan masuk ke materi subbab 3.3, yaitu materi terakhir dari topik analisis data untuk mata pelajaran informatika kelas 11, yaitu penalaran dan analitik prediksi. Kompetensi dasar yang kita pelajari kali ini adalah kompetensi dasar pengetahuan yaitu 3.6 dan kompetensi dasar keterampilan yaitu nomor 4.6 seperti yang dapat dilihat pada layar. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan model penalaran dan prediksi data dengan tepat. Kemudian, peserta didik mampu melakukan penalaran dan prediksi terhadap suatu data dengan teliti. Yang terakhir adalah peserta didik dapat memeriksa kesesuaian model terhadap data dengan teliti. Seandainya sebuah perusahaan pengembangan perangkat lunak ingin mengetahui perkiraan pendapatan perusahaan tersebut untuk 10 bulan ke depan, agar nanti bisa mengatur strategi pemasaran nantinya. Atau misalnya ada BPS atau Badan Pusat Statistik ingin memperkirakan jumlah penduduk Indonesia dalam 5 tahun ke depan agar bisa diambil suatu keputusan dari pemerintah terhadap jumlah penduduk yang ada. Nah, bagaimana agar dapat mengetahui perkiraan tersebut? Disinilah prediktif analitik itu berperan. Mari kita pelajari. Masuk ke definisi dari prediktif analitik. Prediktif analitik adalah salah satu cabang dari analisis data yang digunakan untuk membuat prediksi tentang suatu kejadian masa depan. Bidang ini mempelajari mengenai hubungan-hubungan antar variabel dan kemudian membuat suatu model statistik yang dapat memprediksi suatu nilai dari kejadian baru dan kejadian masa depan. Predictive analytic melibatkan banyak metode, salah satunya dari data mining, machine learning, statistik, artificial neural networks, dan artificial intelligence untuk membuat prediksi mengenai masa depan. Jenis model prediktif. Terdapat dua jenis model prediktif, yaitu model klasifikasi dan model regresi. Yang pertama adalah model klasifikasi, yaitu model yang bertujuan untuk memprediksi nilai suatu individu atau subjek. Contohnya, suatu pabrik sepatu ingin mengklasifikasikan apakah produk yang dihasilkan itu adalah produk yang baik atau cacat produksi. Nah, klasifikasinya bisa dibuat seperti ini, yaitu diberi angka 0 bila produknya itu cacat produksi, atau diberi angka 1 bila hasilnya adalah hasil yang baik. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam membentuk model klasifikasi yaitu analisis regresi logistik, analisis diskriminan, analisis cluster, decision tree, dan random forest. Model yang kedua adalah model regresi, yaitu model yang bertujuan untuk memprediksi atau meramal suatu nilai. Contohnya adalah bagaimana meramal jumlah penduduk Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Model ini menggunakan beberapa metode, yaitu analisis regresi, analisis deret waktu, yang terdiri dari ARIMA, exponential smoothing, ARSGARS, dan lain-lainnya. Ini adalah contoh grafiknya. Kita masuk ke materi metode prediktif yang paling sering digunakan, yaitu ada 3. Yang pertama adalah decision trees atau pohon keputusan. Metode ini termasuk dalam model klasifikasi yang membagi data menjadi himpunan bagian berdasarkan kategori variabel inputan atau masukan. Model ini bisa membantu kita bagaimana seseorang itu mengambil keputusan. Nah, model ini membagi data menjadi kelompok yang paling berbeda. Jadi diklasifikasikan berdasarkan kelas-kelas tertentu. Grafnya bisa kita lihat pada gambar berikut. Agar lebih mengerti, berikut adalah contoh model pohon keputusan.
Contohnya bisa kita lihat dari pohon keputusan penerimaan pegawai baru. Langkah pertama adalah mewawancarai calon pegawai. Jika hasil wawancaranya baik, maka otomatis calon pegawai tadi akan langsung diterima. Namun jika hasilnya buruk, maka akan dilakukan langkah berikutnya, yaitu tes psikologi. Dari hasil tes psikologi ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hasil tes psikologi yang tinggi. Nah, jika hasil tes psikologinya tinggi, tapi sebelumnya wawancaranya itu buruk, maka calon pegawai tadi langsung ditolak. Kemudian jika hasilnya rendah, wawancaranya juga buruk sebelumnya, maka hasilnya juga akan ditolak. Yang ketiga adalah jika hasilnya sedang, maka akan dicek lagi berdasarkan nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK-nya. Jika IPK-nya tinggi, maka calon pegawai tadi akan diterima. Jika IPK-nya sedang, dia juga akan diterima. Namun jika IPK-nya rendah, dia langsung ditolak. Nah, ini adalah contoh secara lengkapnya. Bisa kita lihat. Algoritmanya bisa kita lihat sebagai berikut. Yang kedua adalah analisis regresi. Analisis regresi merupakan salah satu metode analisis yang paling sering digunakan atau populer dalam statistika. Analisis regresi merupakan suatu bentuk hubungan antara variabel bebas atau X dengan variabel tidak bebas atau terikat atau Y. Hubungan variabel tersebut bisa dalam bentuk linear, logaritma, aditif, maupun multiplikatif. Analisis regresi dapat digunakan untuk tujuan prediksi, yaitu memperkirakan nilai suatu Y berdasarkan nilai variabel X. Berikut adalah contoh atau ilustrasi persamaan regresi. Dapat kita lihat bahwa variabel bebasnya itu ditandai dengan X, kemudian variabel terikatnya atau yang tidak bebas itu adalah di sumbu Y. Yang ketiga adalah jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network. Metode ini adalah metode yang sangat populer dan canggih karena mampu memodelkan hubungan yang sangat kompleks. Metode ini juga terkenal kuat dan fleksibel. Kekuatannya terlihat dari kemampuannya untuk menangani hubungan non-linear. Teknik ini sering digunakan kalau model matematika atau statistika tidak mampu lagi menggambarkan hubungan antara input dan output. Jaringan saraf tiruan awalnya dikembangkan untuk meniru jaringan saraf manusia yang rumit seperti itu. Ini adalah contoh grafiknya. Jadi inputnya itu bisa ke arah yang banyak dan outputnya adalah hasil dari inputan yang banyak pula. Jadi jaringan saraf tiruan ini adalah model yang sangat kompleks. Itulah 3 metode yang paling sering digunakan di samping dari banyak metode-metode prediksi analitik yang lain yang ada. Baik, berikut adalah tugas 3.3 untuk kalian, yaitu melakukan prediksi analitik membuat pohon keputusan sesuai mapel jurusannya. Untuk kalian yang kelompok MIPA, buatlah algoritma prediksi analisis dan gambar pohon keputusan untuk menentukan suatu hewan apakah termasuk mamalia atau bukan. Berarti ini dari bidang pelajaran biologi. Untuk kalian yang kelompok IPS, buatlah algoritma prediksi, analisis, dan gambar pohon keputusan untuk memprediksi apakah seseorang akan membeli mobil bekas atau tidak. Bisa berarti dari kelompok mapel ekonomi dan sosiologi ya. Kemudian gambarkan pohon keputusan tadi di kertas dengan tampilan yang menarik. Kertas yang warna putih polos.
Kemudian difoto dan diupload fotonya ke Microsoft Teams di tugas 3.3. Untuk panduan, kalian bisa melihat di website berikut, yaitu id.wikihow.com/membuat pohon keputusan. Berikut adalah daftar pustaka dari materi yang saya paparkan tadi. Baik, terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan, dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.